CFP selaku Direktur dari PT Prima Sukses Promo. Terima kasih banyak Ibu Felicia. Mungkin sedang baterainya laptopnya habis barusan. Mungkin akan join melalui handphone. Dan yang terhormat Bapak Franciscus S. Jian Tumali S. Ikom MSI. Apa kabar Bapak? Sahabat saya dari Universitas Nasional. Dan tentunya yang hadir pada pagi hari ini merupakan pakar dari tema besar webinar UAS, Mahasiswa Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Komunikasi terkait dengan demokrasi. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita bisa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya dari tema besar demokrasi politik di era digital ini eh, kita harus sebelumnya membahas apa demokrasi dan digitalisasi. Yang terlebih dahulu harus jelas arti dari demokrasi yang akan disampaikan tentunya dari pakarnya yaitu Bapak Franciscus S. Dian Tumali Skom, SIKOM, MSI. Mungkin itu dari saya sambutannya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan selamat melaksanakan presentasi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi politik, apresiasi yang sebesar-besarnya sehingga terlaksana acara di pagi hari ini. Demikian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati SSM IKOM atas sambutannya. Apakah untuk Ibu Felicia Wiwi Kastari sudah ada di tempat? Untuk Ibu Felicia Wiwih Kastari SIP CFP, saya panggilkan sekali lagi untuk welcoming speech. Apakah sudah ada? Pada Ibu Felicia Wiwih Kastari. Baik, acara akan tetap saya lanjutkan. Acara selanjutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dari para narasumber.
yang kemudian akan dipimpin atau dimoderatori oleh Tiffany Priscilla selama pemberian materi dari para narasumber. Kepada Tiffany Priscilla, kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Hani selaku MC acara webinar hari ini. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tiffany Priscilla selaku moderator webinar pada pagi hari ini. Webinar pagi ini bertemakan menyampaikan aspirasi politik masyarakat melalui media sosial, di mana nanti teman-teman bisa mendengarkan pemaparan materinya dari narasumber kita yang pastinya paham di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Franciscus X Giantumali SIKOM MSI. Sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV narasumber pada pagi hari ini. Bapak Jian merupakan lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi dan S2 Ilmu Politik. Semuanya diselesaikan di Universitas Nasional Jakarta. Perjalanan karir yang pernah dijalani adalah pernah menjadi staf administrasi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 di sebuah perusahaan finansial sambil menyelesaikan studi S2. Wartawan majalah Interview yang merupakan majalah politik bulanan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Karir sebagai dosen dimulai pada akhir tahun 2015. Sejak menjadi dosen dengan menjadi dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara hingga tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 menjadi dosen tetap program studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia hingga saat ini. Mata kuliah yang diampu antara lain teori politik, komunikasi politik, ekonomi politik, dan pembangunan politik. Sejak tahun 2018 semester ganjil, diangkat menjadi Ketua Program Studi Ilmu Politik hingga tahun 2022. Selain menjadi dosen, pernah menjadi staf ahli bidang politik Menko Polhukam tahun 2016 hingga tahun 2018. Saat ke Menko Polhukam dijabat oleh Jenderal Pun Dr. Wiranto. Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah fenomena botoh pada pemilu kepala desa di Kabupaten Kediri pada tahun 2019, pengaruh konflik tanah terhadap perilaku pemilih di Kabupaten Nagekeo pada pemilu kada tahun 2018, politik identitas pada putaran kedua pemilu kada DKI Jakarta pada tahun 2017, indeks pembangunan perilaku anti korupsi pada tahun 2017 atau Kemenko Polhukam, opini publik masyarakat Papua tentang PT Freeport Indonesia pada tahun 2011, dan negara versus masyarakat dalam konflik tanah di daerah otonomi baru hasil pemekaran atau studi kasus Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kepada yang terhormat Bapak Franciscus X Giantumali SIKOM MSI, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Beri tepuk tangannya untuk Bapak Jian selaku narasumber kita yang pertama. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Tiffany selaku moderator dan Bu Ayu teman kuliah saya, teman kelas saya, ketua kelas kami. Ya, sebagai ketua kelas, beliau mengundang ya saya harus ikut perintah ya. Ketua kelas berlaku selamanya. Semoga suara saya terdengar kawan-kawan mahasiswa dan Bapak Ibu peserta seminar. Saya menyampaikan materi saya berjudul komunikasi politik dengan judul kecilnya adalah demokrasi pada era digital. Sudah terlihat ya share screen saya. Sudah, Kak. Baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mendefinisikan demokrasi itu sebenarnya cukup sulit sebenarnya. Karena ada yang menyebut demokrasi sebagai ideologi, ada yang menyebutnya sebagai landasan prinsip dalam sistem pemerintahan. Atau demokrasi itu hanya sebagai tujuan saja, dia tidak memenuhi syarat-syarat ideologi. Karena demokrasi itu sifatnya fleksibel, dia tidak seperti komunisme atau fasis yang merupakan ideologi-ideologi doktrin yang kaku, tidak bisa berubah. Demokrasi itu berubah sejak abad keempat, tapi kalau kita mau lebih jauh lagi, dia berubah atau pernah diterapkan di 300 tahun sebelum Masehi.
lalu abad keempat Masehi itu diterapkan di Athena, Yunani kuno, dan berubah seiring perkembangan dinamika politik yang terjadi pada abad ke-8 di Eropa, ke abad ke-5 sampai abad ke-15, atau revolusi industri, revolusi Prancis, sampai pada revolusi kelahiran Amerika Serikat. Itu demokrasi berubah. Seperti yang kita kenal contohnya lembaga legislatif. Lembaga legislatif baru ada di abad ke-18 ketika Amerika Serikat menjadi sebuah negara. Atau pembagian kekuasaan yang kita kenal trias politika itu yang mewadahi legislatif itu lahir abad 17 dalam bentuk konsep teori, tapi baru diterapkan di abad ke-18. Jadi prosesnya panjang itu. Sampai pada demokrasi modern itu pun berkembang prinsip-prinsip demokrasi sampai hari ini. Oleh karena itu saya tidak mengutip sebenarnya definisi demokrasi dari ahli siapa gitu. Saya mencoba mendefinisikan dari terminologis dan definisi modern yang saat ini kita pakai, etimologis dari asal kata, bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, dari kata pemerintahan atau kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Ya, kalau kita Recording in progress. secara harfiah. Nah, persoalannya kemudian kekuasaan rakyat yang dibicarakan itu diwujudkan dalam bentuk sistem yang secara langsung, demokrasi langsung, atau melalui sistem demokrasi tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Lalu bagaimana dengan wujud dari pemerintahan itu sendiri? Keterlibatannya seperti apa? Apakah kemudian demokrasi itu menuntut keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan aspek kehidupan atau proses perumusan keputusan publik, atau hanya sekedar menyampaikan aspirasi? Makanya kemudian pertanyaan ini dijawab dengan pernyataannya Abraham Lincoln, presiden kedua Amerika Serikat. Abraham Lincoln bilang, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi itu bukan sebuah konsep utama, itu hanya pidatonya Abraham Lincoln. Tapi pidato itu seolah-olah menjadi landasan dalam definisi pemerintahan oleh rakyat ini, atau demokrasi. Bahwa kita kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu merupakan orang-orang yang berasal dari rakyat. Kebijakan yang mereka rumuskan, yang mereka hasilkan, itu juga berasal dari rakyat. Tujuan akhirnya adalah rakyatlah yang menerima manfaatnya. Lalu ketika mereka melaksanakan kebijakan, keputusan politik, rakyat pun turut serta di dalam. Jadi definisi harfiah itu kemudian dipakai hampir 2,5 abad terakhir. Lalu kita di abad 21-20 ini, setelah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dingin, karena Perang Dingin itu dikategorikan sebagai era demokratisasi kedua, yaitu ketika negara-negara yang baru merdeka, negara-negara liberal, masuk ke dalam sistem pemerintahan otoriter. Seperti kita di Indonesia, kita masuk dalam sistem pemerintahan otoriter hampir lebih dari 40 tahun. Ya, dari zaman Soekarno terakhir, waktu dia menerapkan demokrasi terpimpin, lalu Soeharto 32 tahun. Jadi itu cukup lama kita masuk dalam era demokrasi terpimpin. Lalu 90-an akhir masuk dalam demokrasi gelombang ketiga. Itu kira-kira kalau teman-teman mau baca tentang itu di bukunya Huntington, itu tentang gelombang demokratisasi. Nah, gelombang demokratisasi ketiga ini dipicu oleh berkembangnya teknologi informatika, teknologi komunikasi, yang kemudian mengubah pola pikir masyarakat. Kalau kawan-kawan ini adalah mahasiswa komunikasi, bisa baca bukunya Webster. Webster katakan perkembangan teknologi komunikasi itu melahirkan masyarakat baru, yaitu masyarakat informatif. Masyarakat informatif ini dia menuntut banyak perubahan, dia lebih cenderung bergantung pada perkembangan informasi.
hidupnya bergantung pada dinamika informasi. Implikasinya apa? Implikasinya adalah perubahan itu menjadi tidak bisa diprediksi. Nah, dengan seiring dengan itu, demokrasi pun berubah. Demokrasi pun berubah dengan memasukkan prinsip-prinsip baru. Maka yang kemudian definisi yang bisa kawan-kawan lihat di sini adalah demokrasi itu adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana konstitusi menjamin hak-hak dasar, partisipasi politik dan pemilu serta pengadilan yang independen. Itu definisi yang saat ini kita pakai, sehingga kemudian dari definisi ini melahirkanlah beberapa prinsip demokrasi. Nah, saya sengaja memasukkan prinsip demokrasi dari berbagai macam ahli, dari John Locke sampai John Rawls, karena ini untuk mahasiswa ya. Seringkali prinsip demokrasi yang dipakai itu adalah prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Kalau kawan-kawan baca di Google contohnya atau di buku yang tidak membahas secara spesifik pemikiran konsep ini. Tadi saya katakan bahwa demokrasi berkembang, makanya John Locke sejak tahun 1600-an abad ke-17 merumuskan demokrasi dengan pembahasan yang lebih spesifik pada hak-hak kebebasan ataupun pemerintahan yang terbatas. Nah, John Locke ini punya pemikiran itu dilanjutkan oleh Montesquieu karena John Locke mendasari studinya pada apa yang terjadi di Inggris. Montesquieu melakukan pembahasan yang sama dengan memperbandingkan apa yang terjadi di Inggris dengan apa yang terjadi di Prancis. Montesquieu ini adalah salah satu bangsawan Prancis. Lalu kemudian Montesquieu memasukkan apa yang dikatakan oleh John Locke, yaitu pemerintahan yang terbatas. Di dalam konsepnya Montesquieu, dia tambahkan adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan. Terbatas dan pembagian pemisahan kekuasaan ini tujuannya sama, bahwa pemerintahan itu menjadi tidak sewenang-wenang, sehingga kemudian kekuasaannya itu dilaksanakan secara seimbang. Rousseau memasukkan tambahan lagi dalam prinsip-prinsip demokrasi yang kita pakai saat ini, yaitu kehendak umum, kepentingan umum di atas segala-galanya. Kehendak umum, kepentingan umum adalah gabungan dari harmonisasi kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Maka kemudian pemerintah punya orientasi tujuan utama adalah mewujudkan kepentingan umum. Karena dengan terwujudnya kepentingan umum, maka terwujudlah itu kepentingan pribadi. Nah, sementara Rousseau melanjutkan juga kontrak sosial atau perjanjian sosial, sehingga kemudian banyak orang merumuskan bahwa demokrasi itu harus ada persetujuan rakyat. Negara itu dibentuk atas dasar persetujuan rakyat. Ini paling tidak berdasar pada pemikiran Rousseau dan John Locke. Lalu prinsip tentang partisipasi langsung dari masyarakat, kesetaraan sosial, sementara pendidikan politik bagi warga negara. Karena Rousseau sudah mengkritik bahwa sistem perwakilan, kita memilih wakil-wakil rakyat, itu hanya membuat mereka mewujudkan kepentingan pribadi, bukan mewujudkan kepentingan umum. Jadi Rousseau melihat apa yang terjadi di Prancis, dan dia menuliskan itu sejak abad ke-18 ini. Sementara kita sampai hari ini di abad 21, kita masih merasakan hal yang sama. Terkadang wakil rakyat. Nah, ini nanti partisipasi langsung tentu saja akan ada kaitannya dengan media digital. Artinya kita sebelum ada media digital, kita menerapkan demokrasi dengan sistem perwakilan, tetapi dengan adanya media digital bisa saja kita masuk ke dalam era kembali ke demokrasi dengan partisipasi langsung. Sementara Stuart Mill menginginkan kebebasan, masyarakat yang kritis, dan media massa yang bebas. Nah, ini abad ke-19, 1800, itu sudah mulai ada media massa, dan media massa dipandang oleh Stuart Mill sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan. Lalu Tocqueville kemudian memasukkan tentang kebebasan masyarakat dalam berbicara dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan atau civil society asosiasional. Sehingga kemudian
Tocqueville mewajibkan sebuah negara yang mengklaim negara demokrasi, dia haruslah kekuasaannya itu terpluralis atau tersebar. Kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi tidak boleh terpusat pada satu kelompok atau pada pemerintah saja. Dia harus tersebar di antara masyarakat. Makanya kemudian Tocqueville merumuskan bagaimana sebuah organisasi masyarakat itu sehingga memiliki kekuasaan. Itu yang kemudian disebut sebagai masyarakat sipil asosiasi. Nah, sehingga kemudian Robert Dahl yang terakhir dan John Rawls yang terakhir ini merumuskan beberapa prinsip-prinsip baru yang memasukkan tentang hukum, pemilu, kesetaraan, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam era media digital saat ini? Tentu kita pahami lebih dahulu karakter media digital. Jadi media digital yang kita pakai, kita masuk dalam eranya saat ini adalah era dalam Web 2.0. Era Web 1.0 ini adalah era di mana masih berkuasanya website dan seterusnya. Bedanya adalah website tidak interaktif, komunikasinya tidak asimetris. Sementara Web 2.0 itu adalah komunikasi yang asimetris, kolaborasi, dan interaktif. Semua orang bisa melahirkan konten dan seterusnya. Sehingga Wharton Smith mengatakan bahwa Web 2.0 ini semua orang bisa menjadi produsen pesan dengan berbagai macam bentuk, baik gambar, teks, dan seterusnya. Nah, karakternya kita menjadi interaktif, konvergensi, menggabungkan konvergensi itu menggabungkan berbagai macam konten, berbagai macam bentuk informasi dan pesan. Tanpa ada batasan, baik ruang, waktu, dan etik. Karena etika komunikasi sebenarnya tentatif di setiap budaya kelompok masyarakat punya etika masing-masing, tapi ketika masuk dalam era media digital, etika komunikasi tidak berlaku lagi. Dan itu tentu akan berdampak pada persoalan-persoalan baru. Dan seterusnya, termasuk yang paling penting adalah manipulatif. Nah, ini bahwa media digital punya karakter manipulatif. Bisa dipadatkan, bisa diubah, dan bisa disebarkan kembali. Sementara si penyebarnya, produsen kontennya, bisa mengubah, menyembunyikan identitas, sehingga dia tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas produksi pesannya. Nah, lalu bagaimana dengan media digital demokrasi? Paling tidak ada 4 poin ini. Bahwa dengan adanya media digital kita menjadi lebih partisipatif, kita juga tercerahkan, kita juga lebih punya kontrol terhadap opini publik. Karena sebelumnya melalui media konvensional, televisi, koran, dan radio, publik itu pasif. Publik hanya menjadi penerima informasi, menjadi objek dalam pembentukan opini publik. Sementara dengan adanya media digital, kita lebih partisipatif, kita punya kontrol, dan kita punya kebebasan. Sehingga kemudian media digital ini melahirkan sebagai sumber informasi alternatif dalam proses komunikasi di tengah masyarakat demokrasi. Nah, ini tantangannya, persoalannya, sebagai catatan saja setelah berbagai macam keunggulan kebaikan dari demokrasi, media digital dalam demokrasi. Persoalan dari kelompok yang kontra terhadap media digital dalam demokrasi adalah bahwa media digital itu menciptakan delusi partisipasi politik. Karena kawan-kawan bisa lihat contohnya kalau kita berkomentar, kita tag nama presiden atau kita komentar di Twitternya pemerintah atau politisi yang mewakili kita, yang jawab adalah adminnya. Jadi tadinya pengennya kita berpartisipasi secara langsung, tapi yang jawab admin. Admin hanya sekedar meresponnya sesuai dengan keinginan kita agar kita seolah-olah kita diterima aspirasi kita. Padahal sebenarnya dia tidak meneruskan apa-apa. Kecuali kita sudah melakukan gerakan sosial seperti apa yang dilakukan oleh Change.org ataupun beberapa macam aplikasi website organisasi-organisasi tertentu, itu baru bisa. Sementara kalau kita berpartisipasi secara langsung, secara personal, itu hanya menciptakan delusi.
Kemudian pengaturan algoritma juga ataupun penyebaran informasi menggunakan buzzer atau influencer itu kemudian membentuk lebih mudah bagi orang, bagi pemerintah atau kekuasaan yang lebih besar yang punya kontrol atas media digital untuk membentuk opini publik sampai pada perilaku. Kemudian karena di dalam media digital tidak ada batasan tadi, implikasinya adalah diskusi ataupun pembicaraan di media digital itu bisa saja terjadi dalam kekacauan, tidak ada batasan, orang bisa sesuka hati sehingga akan memunculkan perpecahan atau polarisasi. Penyebab polarisasi ini juga disebabkan juga oleh karena kita tidak punya akses yang sama. Kecepatan akses internet semua orang berbeda, infrastruktur internet, media digital semua orang berbeda. Kemudian cyber relation utopian, bahwa seolah kita berhubungan dengan orang yang follow kita, kita berhubungan dengan orang yang kita add sebagai teman di media digital, seolah mereka semua adalah teman kita, tetapi dalam dunia nyata sebenarnya mereka tidak sedekat yang kita pikirkan. Meskipun tiap hari dia like, dia komen, setiap hari dia memberikan respon terhadap postingan kita, tetapi sebenarnya kita tidak sedekat itu gitu. Sehingga seringkali ketika kita melakukan gerakan advokasi ataupun pembicaraan tentang politik, bisa saja itu tidak berdampak apa-apa. Karena dia sendiri juga bisa mengakses informasi yang sama, semua orang bebas. Kemudian pengaturan algoritma, ini tentu saja akan berdampak pada filter bubble, bahwa algoritma yang diatur oleh perusahaan platform media digital, dia bisa mengarahkan informasi apa yang kita dapat. Sehingga terjadilah filter bubble, yaitu ketika informasi yang sama disebarluaskan secara bertubi-tubi, sehingga kita terima sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya kemudian kita tidak punya kemandirian dan kebebasan dalam berbicara itu sendiri, karena kebebasan berpikir, kebebasan berbicara yang dituntut dalam prinsip demokrasi tidak mungkin terwujud kalau terjadi dalam media digital dengan menurut paradigma kelompok yang kontra. Lalu manipulatif, tadi saya bilang praktek manipulatif itu bisa pada akhirnya mengubah pola pikir kita. Sehingga kemudian melalui media digital, propaganda dengan mudah dapat dilakukan. Kawan-kawan bisa lihat, ya salah satu yang paling biasa dilakukan adalah propaganda testimonial, yaitu menggunakan selebritis, artis, ataupun orang dengan followers banyak, mempublikasikan hal yang sama. Itu banyak sekali pemerintah saat ini banyak sekali menggunakan propaganda testimonial. Anda bisa lihat di postingan para selebritis, artis atau lain-lain. Nah, itu bagian dari propaganda testimonial sehingga kemudian masyarakat publik tidak punya kemandirian, kebebasan dalam berbicara dan seterusnya. Sehingga kemudian kawan-kawan kelompok pro yang menginginkan bahwa dengan adanya media digital itu kita menjadi lebih partisipatif, lebih bebas, lebih inklusif, tidak ada hegemoni kekuasaan, itu semua hancur lebur karena adanya kondisi-kondisi yang tidak bisa diubah seperti pengaturan algoritma tadi atau kemudian filter bubble serta propaganda-propaganda melalui media digital. Nah, penyebabnya karena beberapa poin ini nanti saya pikir kawan-kawan bisa baca, ada yang sudah saya singgung. Nah, bagaimana kondisinya? Kondisinya tadi salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi digital, itu kemudian melahirkan berbagai macam persoalan ini. Dalam kasus di Indonesia, kita adalah masyarakat dengan pengguna digital paling buruk se-Asia Tenggara. Hampir lebih dari 60% penggunaan media digital itu hanya untuk hoax, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, diskriminatif, dan penipuan. Itu survei dari Microsoft. Kemudian ujaran kebencian tiap tahun ribuan kasus. Lalu kemudian pada saat yang sama, kita menggunakan media digital itu bukan untuk hal-hal yang produktif, tetapi hanya sekedar membaca, menemukan informasi, atau mengakses berita sampai pada menonton film. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya agar media digital dapat mendukung proses demokratisasi, mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Maka yang perlu dimulai adalah pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Karena percuma dengan adanya saluran sebagai macam seperti media digital, tapi kalau pemerintah tidak transparan dan akuntabel,
maka dia hanya menjadi alat propaganda atau pembentukan opini publik saja. Lalu pendidikan politik kepada masyarakat, karena masyarakat harus lebih kritis, kemudian peningkatan akses dan kualitas sumber daya manusia, karena ini berkaitan dengan literasi digital. Karena literasi digital kita hanya di angka 3,5 dari angka 5, maksimal 5. Sehingga literasi digital kita rendah. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan memproduksi, menyebarkan, memahami, atau mencari informasi melalui media digital. Kemudian proteksi ini harusnya dilakukan karena jika kita menyerahkan seluruh hidup penggunaan media digital kepada platform media digital itu sendiri, kepada Facebook contohnya atau kepada Twitter, pemerintah tidak punya wewenang atas itu, maka kita hanya akan menjadi alat sehingga filter bubble tadi yang saya katakan pasti terus terjadi. Nah, proteksi ini sudah dilakukan oleh beberapa negara. Indonesia belum melakukan. Undang-Undang ITE tidak mencakup proteksi ini. Teman-teman masih bisa mengakses menggunakan VPN contohnya, atau informasi yang melalui Telegram yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, itu juga jadi persoalan. Seharusnya pemerintah bisa lebih menekan lebih kuat terhadap aplikasi atau platform digital tersebut. Kemudian partisipasi yang lebih aktif harusnya didorong masyarakat yang kemudian membangun terlebih dahulu jejaring sosial dalam dunia nyata, baru kemudian membangun jejaring sosial di media digital. Itu yang harusnya diwujudkan terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu kita lebih bebas, kita lebih partisipatif, dan seterusnya. Dengan prakteknya solusi yang saya tawarkan ini, dengan harapan kita bisa mewujudkan elektronik demokrasi. Pembicaraan tentang elektronik demokrasi belum akrab di Indonesia, padahal sudah banyak dibicarakan di negara lain. Kira-kira elektronik demokrasi itu adalah penggunaan bersama media digital dalam mendukung atau mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Caranya adalah dalam penggunaan media digital untuk mewujudkan prinsip demokrasi ini adalah kita bisa memilih, kita bisa turut serta dalam pengambilan keputusan, kita bisa turut serta dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ataupun jejaring sosial atau pemberdayaan masyarakat, atau partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kehidupan politik ataupun bangsa bernegara, itu menggunakan media digital. Nah, ini sudah dilakukan beberapa negara seperti di Swiss, di Estonia. Masyarakat bisa mengajukan keluhan, bisa ikut serta dalam memutuskan kebijakan apa yang harus dilakukan, itu melalui handphone masing-masing. Di Swiss dan Estonia kemudian mempraktekkan demokrasi langsung. Mereka punya peran representatif, sistem perwakilan perlahan-lahan dikurangi karena masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung menggunakan handphone. Nah, ini kira-kira bentuk yang bisa diterapkan jika kita menggunakan media sosial dalam demokrasi. Nah, proses komunikasinya tentu saja seperti ini. Kita mulai harus ada ketentuan hukumnya, lalu infrastruktur teknis. Infrastruktur pendukung internet ini di Indonesia baru mencapai 60%. Ada beberapa provinsi yang masih infrastrukturnya atau akses penetrasi internet di bawah 40, terutama daerah-daerah terpinggir, terluar, dan yang terisolasi. Sementara mengenai kecepatan internet sendiri, itu pun menjadi persoalan. Indonesia adalah salah satu negara dengan kecepatan internet paling rendah di Asia Tenggara. Jangan bicara Asia Tenggara saja kita termasuk yang paling rendah. Kita hanya lebih baik dari beberapa negara miskin, negara kecil tentu seperti Myanmar atau Laos. Hingga kemudian infrastruktur internet harusnya diperbaiki terlebih dahulu, dengan begitu baru elektronik demokrasi bisa dilakukan. Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi mulai dari informatif sampai pada pembuatan keputusan. Sementara pemerintah tentu akan dipaksa untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dengan proses komunikasi yang top down atau kemudian transaksi komunikasi yang lebih fleksibel. Nah, kira-kira kalau saya mau merumuskan beberapa bentuk dan caranya adalah kita dengan adanya media digital harusnya kalau tadi solusi-solusi tadi sudah terpenuhi, infrastruktur sudah terpenuhi, maka kita bisa
melakukan konsultasi publik dengan pemerintah, kita bisa turut serta dalam pemilu, diskusi, sampai pada menonton secara streaming debat-debat atau proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Meskipun saat ini beberapa lembaga pemerintah itu sudah punya website, YouTube, aplikasi channel untuk menampilkan proses pengambilan keputusan, tetapi mereka yang memilih proses diskusi keputusan mana yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu dipublikasikan, sehingga dengan begitu transparansi yang kita harapkan masih semu. Tentu saja ini berkaitan dengan kondisi bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang masih semu, demokrasi yang masih cacat. Ini yang perlu jadi pertimbangan sebelum kita masuk kepada demokrasi di era digital atau menggunakan elektronik digital untuk mempraktekkan demokratisasi. Dan kondisi yang sebelum ada media digital saja kita masih buruk, kita masih semu. Ini yang masih jadi pembicaraan dan harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam elektronik demokrasi. Kira-kira begitu teman-teman mahasiswa sebagai pengantar. Saya harap dengan adanya apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu pembahasan tentang elektronik demokrasi di Indonesia. Karena mau tidak mau kondisi ini akan memaksa kita untuk berubah. Demokrasi pun harus berubah dalam prakteknya. Karena tadi saya katakan demokrasi adalah ideologi yang fleksibel. Begitu Tiffany dan teman-teman dan Pak Ayu, saya nanti akan share PPT saya di room chat. Terima kasih. Oke, baik. Kesimpulannya itu bisa kita simpulkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Dan salah satunya prinsip itu dari John Locke tahun 1632 menjelaskan pemerintahan yang terbatas atau legislatif, eksekutif, dan juga federatif, kontrak sosial, hak privat, dan kebebasan individu. Beri tepuk tangannya sekali lagi untuk narasumber kita yang pertama. Terima kasih kepada Bapak Jian sudah memaparkan yang bermanfaat. Semoga materi tersebut bisa mendapatkan wawasan kita semua. Terima kasih Bapak. Narasumbernya adalah Kak Rana Arya Sandra dari Universitas Esa Unggul Bekasi. Sebelum kita mulai mendengarkan materi, izinkan saya narasumber pada hari ini. Saya kan tinggi ilmu komunikasi Universitas Esa Unggul Bekasi. Dia memiliki pengalaman dari Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Kepala Kajian. Mari kita sambut Kak Kirana Arya Sandra untuk menyampaikan materi dalam acara hari ini. Beri tepuk tangannya untuk Kak Kirana Arya Sandra. Baik, selamat pagi semua teman-teman. Sebelumnya, saya meminta izin dulu kepada Bu Ayu Rasati sebagai dosen komunikasi politik dan juga Bapak Francisco selaku dosen narasumber tamu kita. Oke, baik. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kirana Arya Sandra. Pada hari ini saya akan membawakan judul yaitu Bijak Menyampaikan Opini Publik pada Era Digital. Sebagai awalan, mari kita dilihat pada layar. Di sini bisa saya bantu jelaskan, yaitu opini menurut Gottlieb and Center adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang berbeda pendapat. Dan menurut saya, opini itu di mana kita memberikan pendapat di muka umum ataupun di media. Oke, bisa dilanjut, operator. Dan opini publik menurut Noel Neumann mendefinisikan opini sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan seseorang kepada halayak jika dia ingin dirinya
tersolasi dalam hal kontroversial. Opini publik adalah sikap yang ditunjukkan kepada seorang pada kalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri, yaitu merupakan pengucilan. Oke, pembahasan ini seperti pada tema besar, bagaimana cara menyampaikan opini di media sosial tanpa menggunakan kalimat ambigu, seperti yang ditampilkan di pernikahan tanpa layar. Membahas menurut para ahli opini, pasti kalian sudah paham kan secara garis besar apa itu opini, yaitu memberikan pendapat. Pada era sekarang, tentu saja berpendapat bisa melalui media sosial, jadi tidak harus berdemo di depan gedung, itu sudah kita bisa melakukan opini bisa di media sosial sekarang. Pasti kalian juga pernah kan melakukan suatu komentar di internet. Nah, menurut saya pasti kalian pernah berkomentar lah sesuatu, terutama pada era politik di zaman sekarang. Apalagi pada saat ini kita memiliki 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden, yang artinya apa? Yang artinya berarti kalian harus masing-masing meng-cross-check seperti itu. Jangan sampai kita sudah memilih suatu pasangan presiden, tapi kita malah menjelekkan pasangan presiden yang lain. Apalagi sekarang iklan di masyarakat sudah mengantisipasi agar namanya tidak tergocek dengan berita-berita hoax. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan memberikan tips agar terhindar dari pengucapan yang ambigu. Yang pertama, dilanjut ya Mas Operator. Yang pertama, pahami terlebih dahulu apa yang akan kalian bahas sebelum membuat opini. Pastikan kalian paham sebelum mengeluarkan komentar di internet. Yang selanjutnya, carilah fakta terlebih dahulu sebelum berkomentar dalam suatu postingan. Sama seperti yang di atas, jangan sampai kita terjebak dalam hoax yang beredar. Jadi kalian jangan langsung cepat menyimpulkan. Harus dulu kalian cari tahulah faktanya. Ini tuh seperti apa? Apakah ini dibuat orang-orang lain untuk menjelekkan sesuatu atau seperti itu. Dan bertutur berkatalah dengan hati-hati ketika berkomentar dalam suatu postingan. Tentu saja itu sangat penting karena jangan sampai karena kalimat kalian yang disalahpahami oleh orang lain akan menjadikan bola panas pada kalian sendiri. Malah tadi kalinya merasa ingin dipuji, malah kalian menjadi perang internet seperti itu. Kalimat yang kalian gunakan tuh jadi bumerang lah untuk kalian intinya. Buatlah bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Itu juga sangat penting supaya apa? Balik lagi kepada pernyataan yang sebelumnya, jangan sampai yang kalian tuai itu akan jadi bola panas untuk kalian diri juga. Seperti itu. Lanjut, Mas Operator. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk narasumber kita yang kedua. Itu Kakirana Ariesandra dari Universitas Esa Unggul Bekasi. Di sini kita dapat menyimpulkan dari materinya Kak Kirana bahwa pada zaman sekarang itu artinya kita harus lebih berhati-hati lagi dengan bermedia sosial. Jangan sampai nanti kita salah berkomentar dan menjadi bola panas yang berbalik kepada diri kita sendiri. Terima kasih kepada Kak Kirana Ariesandra dari Universitas Esa Unggul Bekasi yang sudah memaparkan materi yang bermanfaat. Semoga dengan materi tersebut kita bisa mendapatkan wawasan untuk kita semua. Narasumber kita selanjutnya adalah Kak Veronica Hadi dari Universitas Esa Unggul Bekasi. Sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan materinya,
Izinkan saya membacakan CV narasumber pada hari ini. Kak Vero sedang menyelesaikan pendidikan tinggi ilmu komunikasi jurusan jurnalistik di Universitas Esa Unggul Bekasi. Dia memiliki pengalaman menjadi ketua divisi announcer. Dengan latar belakang tersebut, kita mendapatkan wawasan dari Kak Vero. Mari kita sambut Kak Veronica Hadi untuk menyampaikan materi dalam acara hari ini. Beri tepuk tangannya untuk Kak Veronica selaku narasumber kita yang ketiga. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Terima kasih kepada kakak moderator kita hari ini, Kak Tiffany, atas kesempatannya. Dan sebelumnya juga selamat pagi kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi politik. Dan selamat pagi juga kepada Bapak Jian dari Universitas Kristen Indonesia. Oke, teman-teman, hari ini saya mau bawain materi soal etika dan tanggung jawab penggunaan media sosial. Tentunya kita kalau mau menyampaikan aspirasi dalam media sosial nggak bisa asal dong ya. Kita punya yang namanya etika dan tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu, kita tuh sebenarnya punya peran loh dalam sektor politik. Buat teman-teman yang belum nyadar nih, kalau ternyata kita selama ini masyarakat biasa juga punya peran. Bisa dibaca di sini, pertama kita ada partisipasi dalam proses demokrasi. Jadi kita yang udah 17 tahun ke atas, pastinya milih pemimpin yang akan menjabat nantinya. Terus ada pengawasan terhadap pemerintah, ada mengemukakan aspirasi dan kebutuhan, mengedukasi sesama, yang temennya suka pengen golput nih bisa diedukasi, dan selanjutnya mendorong tercapainya keadilan. Oke, next Kak Operator. Nah, kita udah lihat tadi peran-peran masyarakatnya apa aja, dan terlihat ya kalau aspirasi itu penting. Di sini ada definisi etika. Etikanya ada dari Aristoteles, Immanuel Kant, dan KBBI. Jadi etika tuh kita tuh harus tahu, kita berlaku tuh harus seperti apa. Kita punya norma, kita tahu yang mana yang baik yang benar. Jadi saat kita melakukan sesuatu, kita harus beretika. Oke, next. Dan selanjutnya ada definisi tanggung jawab. Ketika kita berani mengetikkan sesuatu di media sosial, kita pertama harus melihat dari etika dulu. Kalau kita udah pakai etika, kita juga harus berani bertanggung jawab. Misalnya kitanya ngetiknya gimana-gimana yang akhirnya membuat keributan, membuat kericuhan, pada akhirnya kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ketik. Next. Di sini ada grafik, kita bisa terlihat ya kalau pengguna aktif media sosial itu meningkat terus di Indonesia. Selanjutnya ada lagi grafik, next. Di sini ada tertulis jumlah penduduk Indonesia itu ada 276 juta jiwa, dan dari segitu ada 213 juta pengguna internet. Berarti Indonesia ini sangat aktif sekali menggunakan internet dan media sosial ya. Itulah mengapa materi ini penting. Kita itu sangat mengonsumsi media sosial dan internet. Jadi kita butuh etika dan tanggung jawab yang berguna supaya Indonesia nggak malu-maluin lah ya di mata dunia, karena media sosial bisa dilihat siapa aja kan ya. Next. Nah, kita udah dari tadi ngomongin kenapa sih soal yang lain-lain nih, jadi akhirnya kita baca nih, kenapa sih? Emangnya kenapa harus pakai etika dan tanggung jawab? Pertama, menghormati orang lain. Kedua, membangun kepedulian sosial. Dan selanjutnya juga menghindari konflik. Kalau kita menyampaikan aspirasinya pakai etika, itu bisa to the point, seperti poin terakhir tuh. Supaya aspirasinya to the point, nggak jadi malah konflik yang tidak perlu. Terus menciptakan kedewasaan politik, menjaga integritas diri sendiri, dan membangun kepercayaan dari publik. Next. Nah, gimana sih caranya kita beretika dan bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi politik ini di media sosial? Tentunya yang pertama kejujuran dan kebenaran. Jangan membohongi publik. Kalian mau menyampaikan aspirasi itu sesuai dengan apa yang kalian rasakan sehari-hari. Isu-isu yang mau kalian angkat. Supaya pemerintah tuh aware sama masyarakat. Jadi kalian jangan membuat hoax. Terus tentu saja sopan santun, harus pakai bahasa yang baik. Menghormati pendapat orang lain, karena pendapat kita mau didengar, jadi kita harus menghormati orang lain. Lalu validasi sumber informasi. Next. Berpikir sebelum berbagi, jangan sampai kita jadi orang yang ikut menge-share hoax, oke? Selanjutnya ada menghindari kampanye negatif, berani bertanggung jawab atas opini pribadi. Next. Apa sih manfaat dari menyampaikan aspirasi ini? Tentunya kita sendiri punya tujuan masing-masing ya kalau kita menge-share sesuatu di media sosial, terutama dalam hal politik.
Itu ada mungkin kita mau meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik, mungkin kita mau mendorong partisipasi kelibatan masyarakat, itu semua tergantung dari tujuan kita masing-masing. Bisa juga memperjuangkan keadilan atau menggalang dukungan, misalnya ada isu-isu politik tertentu, membangun komunitas dan jaringan, membuka akses untuk berbagai perspektif, dan memengaruhi keputusan politik. Misalnya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang baik, disinilah saatnya kita menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi kita soal politik ini. Next. Oke, sekian materi dari saya. Kira-kiranya adalah kita butuh sekali ya etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Jadi jangan mentang-mentang kita punya media sosial dan merasa itu adalah milik pribadi kita, terus kita jadi seenaknya. Gunakanlah bahasa yang baik juga kalau misalnya kalian mau pendapat kalian didengarkan, terutama kalau dalam konteks politik ini, kita ingin mengambil perhatian dari pemerintah terhadap isu yang kita angkat gitu kan ya. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita pun percaya pada apa yang kita katakan, kita terlihat kredibel gitulah. Jadi sekian saja materi dari saya, semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat pagi. Oke, baik. Di sini kita dapat menyimpulkan dari materinya Kak Veronica adalah etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial itu sangatlah penting untuk komunikasi yang sehat. Bisa menghormati pendapat, memvalidasi informasi, serta menyebarkan dengan hati-hati, memastikan partisipasi yang konstruktif. Dengan menerapkan etika dan tanggung jawab ini juga, individu dapat berkontribusi pada diskusi yang positif dan informasi yang akurat di ranah media sosial. Terima kasih kepada Kak Veronica sudah memaparkan materi yang bermanfaat. Semoga materi tersebut bisa mendapatkan untuk wawasan untuk kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Pada kali ini, saya memberikan 3 orang kesempatan untuk penanya. Silakan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan dengan menyebutkan nama serta asal jurusan. Silakan yang ingin bertanya dari narasumber kajian atau Kak Kirana atau Kak Veronica yang ingin bertanya boleh. Oke, kalau tidak ada yang menanya, saya
mau menanya kepada Bapak Jian. Saya mau nanya, contoh dari prinsip-prinsip dari John Locke itu dari legislatif, eksekutif, dan federatif itu apa ya Bapak ya? Terima kasih. Ya, kalau bedanya sama punyanya si Rousseau itu, John Locke itu berfokus pada apa ya, federatif itu keamanan dan hubungan internasional. Sementara kalau di punya Rousseau, punya Rousseau dan kemudian dilanjutkan ke Thomas Hobbes, urusan urusan hubungan internasional itu diserahkan ke eksekutif gitu. Karena bedanya sama John Locke, dia bilang urusan eksekutif itu adalah urusan dalam negeri, sementara urusan luar negeri itu dan urusan keamanan, urusan kedaulatan, urusan menjaga ketahanan nasional dari ancaman luar itu harus diserahkan ke lembaga tersendiri karena persoalan ini lebih besar. Ya. Sehingga kemudian dia masukkan itu sebagai bagian dari federatif. Sementara bagaimana dengan peradilan? Peradilan dia masukkan ke dalam legislatif. Bahwa legislatif itu dia mengawasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan federatif. Sementara kalau di punya si Rousseau itu peradilan itu punya lembaga sendiri, itu di yudikatif gitu. Makanya ada pola yang berbeda. Kalau kita ke legislatif, kita menyampaikan aspirasi. Tapi kalau ke yudikatif, kita menyampaikan aduan. Kalau di legislatif, itu dia meminta pertanggungjawaban. Sementara kalau di yudikatif, itu menyidik Rousseau dan John Locke. Politika. Iya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya mau nanya untuk bagian. Jadi pertanyaannya itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana cara kita agar bisa menerapkan demokrasi modern berdasarkan prinsip yang jujur, adil, terbuka, dan periodik? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sederhana itu. Demokrasi itu hanyalah bisa diterapkan sepenuhnya jika masyarakat itu sudah sejahtera. Sudah sejahtera. Yang kedua adalah masyarakat itu pintar ya. Kualitas sumber daya manusianya juga baik. Makanya kemudian negara-negara yang masih berkembang, negara-negara terbelakang, negara-negara dunia ketiga, atau negara dengan pendapatan per kapita di bawah $3.000 dalam setahun itu hanya di bawah 60 juta. Ya berarti gajinya cuma 2 juta, 3 juta per bulan. Ya itu berarti kita dikategorikan masyarakat yang tidak sejahtera gitu. Atau pakai standar undang-undang pemerintah, kalau dalam satu bulan pendapatan gaji kita hanya 2.400.000, berarti kita miskin. Nah, itu berarti hampir sekitar 70% penduduk Indonesia itu miskin gitu. Nah, sehingga kemudian dengan tidak sejahtera itu demokrasi sulit diwujudkan. Contohnya gimana? Contohnya politik uang tadi itu. Sehingga kemudian demokrasi yang kita praktekkan tidak jujur, karena mereka pasti akan berusaha untuk balik modal saat pemilu dia menggunakan uang, atau saat pemilu ini, kampanye ini ya,
kampanye ini kalau dengar itu kan para capres atau caleg-caleg itu bilang akan kasih gratis, gratis ini, gratis itu, gratis. Padahal negara ini sejak merdeka sampai hari ini itu tidak ada yang gratis. Tidak pernah ada yang gratis. Tapi selalu di saat pemilu dibuai dengan kata gratis tuh. Atau ini kelas komunikasi politik itu mungkin pernah lihat balihonya PSI, BPJS gratis itu, saking saking apa itu, saking bodohnya kali ya. BPJS itu kan kita yang bayar kan, dipotong dari gaji kita. Kalau tiba-tiba itu jadi slogan pesan politik bahwa BPJS gratis, gimana ya? Jadi karena mereka bertumpu pada kata gratis, karena masyarakat yang masih banyak yang miskin, sehingga kemudian itu digunakan. Padahal itu sulit diwujudkan atau tidak mungkin BPJS itu gratis. Layanan kesehatan gratis itu tidak mungkin. Kalau ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat itu kan hanya itu karena adanya subsidi silang dari adanya BBM atau karena adanya peningkatan produksi di kelapa sawit dan batu bara. Jadi yang paling penting yang pertama tadi itu bahwa kita harus sejahtera. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, pendidikan politik kita tidak berjalan maksimal. Kita tidak cukup melaksanakan pendidikan politik. Seperti sekarang mau pemilu, malah yang kemudian melakukan kampanye untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat itu adalah KPU. Padahal sebenarnya KPU itu kan penyelenggara teknis. Partai politik, pemerintah, eksekutif, legislatif, itu yang harusnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Melakukan upaya-upaya untuk mencerdaskan masyarakat tentang hak-hak kewarganegaraannya ataupun perannya dalam negara demokrasi. Itu harusnya dilakukan. Nah, jadi kualitas sumber daya manusia yang berkualitas tadi itu bukan dalam konteks intelektual, akademik, bukan, tapi kualitas sumber daya manusia yang baik itu adalah dalam konteks dia memahami hak-haknya ataupun perannya dalam negara demokrasi. Dengan begitu baru kemudian kita bisa mewujudkan itu demokrasi yang adil dan seterusnya, atau demokrasi yang terpenuhi seluruh prinsip-prinsipnya tadi. Karena persoalannya adalah kalau kita tidak cukup paham dengan prinsip-prinsip tadi, maka dengan mudah kita terbuai. Kita ini demokrasi semu, kita tidak pernah menerapkan demokrasi secara penuh. Tadi itu Indonesia nggak pernah demokrasi, sama sekali tidak pernah. Ya, kayak apa pemilu ini? Pemilu itu kan harusnya semua kandidat itu adalah keinginan rakyat. Tidak ada satupun calon legislatif itu adalah keinginan rakyat. Calon legislatif itu rata-rata adalah orang yang kebetulan punya uang. Dia tidak tahu bikin apa lagi, ya dia maju caleg. Atau dia punya bisnis, punya usaha. Dia berpengaruh dengan kebijakan politik, dia maju caleg. Atau pensiunan, atau orang yang mencari pekerjaan baru gitu. Ada beberapa mungkin yang baru lulus kuliah tiba-tiba caleg gitu. Karena nggak punya pekerjaan ya udah caleg aja, itu siapa tahu jadi anggota DPR kan. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang maju jadi calon legislatif karena rakyat yang mendorong. Anda bagus, tolong wakili kami di DPR. Tidak ada ya. Atau para presiden, calon presiden, itu semua kan keputusan ketua partai. Ketua partai berdiskusi berbulan-bulan, mereka berdrama, lalu mereka katakan ini demi rakyat. Kita tidak ikut berdiskusi kan. Mereka yang bermusyawarah di antara mereka lalu kemudian menyepakati 3 nama itu, menyepakati 3 pasangan itu sebagai calon presiden. Lalu disampaikan pada kita nih, silakan pilih gitu mereka yang terbaik. Lalu bagaimana kita tahu mereka yang terbaik gitu? Satu pun kita tidak tahu, bukan kita yang mengajukan mereka. Jadi sama sekali kita tidak demokratis. Kita mungkin menerapkan prosedur demokrasi. Kita punya institusi-institusi demokrasi, lembaga-lembaga demokratis, tapi kita tidak demokrasi sepenuhnya. Jadi 2 hal itu yang paling penting agar kita bisa mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Karena kalau tidak ya kita hanya terus mempraktekkan demokrasi semu. Begitu, Bu Mbak Moderator.
Oke, jadi kesimpulan dari semua pertanyaan itu adalah yang tadi dibilang demokrasi itu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Terus misalnya itu kayak representasi, partisipasi langsung dalam pemerintahan, rakyat sebagai segelintir orang, hak pilih untuk semua warga dewasa. Baik, kalau tidak ada yang menanya lagi, saya tutup. Teman-teman yang berbahagia, rangkaian sesi diskusi sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah berbagi ilmu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Saya kembali lagi kepada MC. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian peserta. Wassalam. Baik, terima kasih kepada Tiffany Priscilla yang telah memoderatori acara inti pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memberikan sepatah dua kata dulu. Makan peye rasa stroberi. Lanjut makan es krim pakai tomat. Bagaimana webinar kali ini? Semoga dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama, kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan peserta webinar untuk dapat membuka kamera masing-masing karena akan dilakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Dimulai ya. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang sudah mau melakukan foto bersama. Demikian rangkaian kegiatan acara webinar mata kuliah Komunikasi Politik pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Francisco Saverius Giantumali, SIKOM MSI, Ibu Felicia Wiwih Kastari SIP CFP, dan Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM atas waktunya serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi peserta yang hadir pada acara pagi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Terima kasih dan selamat pagi. Salam sehat, bahagia, dan semangat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Jian. Link absen akan segera dikirim.